Jadikan kami penabur dan penuai yang sama-sama bersuka cita. Jadikan kami pembawa terang, sebagai cakrawala yang bersinar, bintang-bintang yang membawa orang kepada Tuhan, membawa orang kepada kebenaran, yaitu Engkau sendiri Kristus. Pakai hidup kami sampai Surabaya penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi ini penuh kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Thank you Lord. Show us your glory. Manifest your glory melalui hidup kami. Di dalam nama dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya lanjutkan message suara gembala tadi. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, kita membaca beberapa ayat. Tapi sebelum itu saya akan sampaikan pada saudara, kita berada di dalam waktu dan masa apa. Kita harus mengenali Kronos dan Kairos daripada Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, tahun ini mulai minggu yang lalu, tahun Ibrani 5777. Bukan sekedar angka bagus, ada artinya saudara. Dan kita juga memasuki tidak lama lagi, yaitu 2017. Saudara, 500 tahun yang lalu, 10 tahun Yobel, satu tahun Yobel 50 tahun. 500 tahun yang lalu apa yang terjadi di dunia ini? Ada dua hal terjadi. Yang pertama yaitu bangsa-bangsa yang menjajah Israel, yang disebut Palestina sekarang, yaitu Kesultanan Ottoman dari Turki. Karena itu ingin orang mengembalikan yaitu kejayaan khalifah zaman dulu. 500 years ago. Tetapi kabar baiknya juga, ketika gereja masuk dalam kegelapan yang paling gelap, Tuhan memakai Martin Luther. Saudaraku, reformasi gereja yang pertama. 1517. Dan apa yang terjadi 100 tahun yang lalu? 2 tahun Yobel yang lalu. 1917 kekuasaan Turki berhenti dikuasai oleh Inggris. Dan seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, seperti orang yang bermimpi, Tuhan memulihkan Zion. Zion itu Israel. Zion itu Yerusalem. Bukan New York. Bangsa Israel terpencar kemana-mana sejak tahun 70 Masehi. Secara ajaib. Kembali ke negeri mereka. Dan apa yang terjadi 70 tahun yang lalu. Sebetulnya Israel itu berdiri tahun 1947. Tetapi diakui tahun 48. Tetapi yang lebih penting lagi 50 tahun yang lalu. Apa yang terjadi tahun 1967? Come on, apa yang terjadi saudara? Reformasi pertama 1517. Reformasi kedua pencurahan Roh Kudus awal abad yang lalu. Dan pencurahan Roh Kudus dimulai ketika 1967. Yerusalem kembali ke tangan Israel. 50 years ago. Kita harus mengerti kita berada di zaman apa. Saya tidak katakan Tuhan Yesus datang tahun depan. Kita harus bersiap-siap. Apakah kita siap hari ini Tuhan Yesus datang kembali? Apakah kita berkas jiwa-jiwa pada Tuhan? Atau Tuhan berkata, hei hamba yang jahat dan malas. Saya percaya tidak seorang pun mau dikatakan jahat dan malas. Tapi mau disebut baik dan setia. Setia dengan perkara kecil. Dipercaya perkara besar. Saya percaya pengantin sedang dipersiapkan. Amen. 50 tahun yang lalu. Kegerakan karismatik. Orang bukan cuma orang Pentakosta, tapi Katolik, Protestan dibaptis dalam Roh Kudus. Lihat apa terjadi di Indonesia tahun itu? Like a mighty wind. Di Soe, air jadi anggur.
Saudaraku, orang mati bangkit. Mujizat-mujizat terjadi. Nah, saya percaya saudaraku, menjelang kedatangan Kristus, mujizat yang asli akan kamu dikembalikan pada gereja Tuhan. Tapi firman Tuhan itu tetap teguh. Langit dan bumi akan berlalu. Firman Tuhan akan tetap. Karena itulah saudaraku, tahun 1989 Tuhan berkata pada saya, go, tinggalkan kota Surabaya. Kota Surabaya ini kota yang paling menyenangkan. Orang-orang yang paling saya cintai ada di kota ini. Tapi Tuhan berkata, go. Adik saya Andrian, alasan apa kamu pergi? Tidak ada alasannya. Tuhan yang suruh saya. Di dalam Yohanes pasal 4 dikatakan, Yesus harus melintasi daerah Samaria sebelum kembali ke Galilee. Harus. Kalau kita mau hidup yang berbuah, mesti berani melakukan yang belum pernah kita lakukan. Pergi ke daerah yang kita belum pernah pergi. 2 tahun yang lalu Tuhan berkata, pergi ke kota-kota yang kamu belum pernah pergi. Salah satu daerah yang saya paling kurang pede adalah daerah-daerah berbahasa Mandarin. Istri saya lebih ngerti bahasa Mandarin dari saya. Saya berbahasa Inggris. Bahasa Belanda mengerti sebagian. Tapi di daerah berbahasa Mandarin kurang pede saya saudara. Tapi aneh, tahun ini saya dapat penghargaan yang sangat tinggi. Yaitu saya diangkat jadi Bapak Rohani dari gereja Wai'an Jiaohui di Taiwan saudara. Ketika saya menerima piagam itu, saya malu, saya tidak bisa baca. Yang saya bisa baca cuma satu. Nama saya dan Cu Yesus, Tuhan Yesus. Tetapi ketika orang berani melintas batas itu bukan melanggar hukum saudara. Tapi pergi ke daerah yang sebelum pergi, kelompok masyarakat yang kita tidak pernah tahu, Tuhan akan bekerja. Tuhan Yesus pergi ke kota namanya Sikar. Sikar itu artinya mabuk, arti yang lain artinya kepalsuan. Dunia ini penuh kepalsuan, saudara. Hati-hati pada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Agama itu memisahkan. Orang Yahudi menganggap rendah orang Samaria. Sebab mereka cuma percaya 5 kitab yang pertama. Dan mereka menyembah bukan di Yerusalem, tapi di Gunung Gerizim. Gunung Gerizim adalah gunung di mana Musa mengucapkan berkat atas bangsa Israel. Di tempat itu mereka mendirikan sebuah mezbah. Sebuah penyembahan. Dan orang Yahudi menghancurkannya 400 tahun sebelum Yesus. Karena itu sejak itu mereka bermusuhan. So lihat apa yang terjadi di Kashmir, di Srinagar, orang saling membunuh karena tempat ibadah. Tidak usah jauh-jauh, di Indonesia juga begitu. Tetapi puji nama Tuhan, kita mau belajar dari Tuhan Yesus, sang penuai itu. Ketika dia sampai ke daerah Samaria, firman Allah mengatakan murid-muridnya, saya bayangkan mereka agak nervous waktu Yesus berkata, kita melintasi daerah Samaria. Belum pernah ada orang Yahudi selama 400 tahun melakukannya. Dan apa yang terjadi, murid-muridnya mencari makanan. Yang mereka pikirkan cuma makanan. Banyak orang hidupnya itu cuma wisata kuliner. Sudah coba ini belum? Sudah coba ini belum? Sudah coba ini. Saudara, apa yang saudara cari dalam hidup? Yesus mencari kehendak Bapa. Ada sebuah lagu lama yang sering saya nyanyikan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saja lagu itu menjadi lagu saudara dan saya. Ketika murid-muridnya datang membawa makanan, mereka lihat Yesus tidak tertarik dengan makanan. Apa ada orang yang sudah memberikan dia makan? Ada sesuatu kelaparan dan jiwa manusia. Saya mau beritahu, terutama itu kasih daripada Bapa. Apa yang manusia lapar? Kasih Bapa. Wanita yang 4 kali menikah, biasanya pria punya istri 4, ini wanita punya suami 4.
Ditambah yang kelima itu pun kumpul kebo. Kalau dia di daerah Yahudi, dia sudah dirajam batu. Tetapi Yesus tidak menghina dia. Wanita ini lapar akan kasih Bapa. Bukan kasih laki-laki, kasih Bapa. Karena seorang suami harus jadi bapak buat istrinya. Saya sering menanyakan pada pengantin-pengantin, kenapa perintah Tuhan seorang laki-laki meninggalkannya ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kemarin saya menikahkan seorang pemuda Bali yang ganteng dengan seorang gadis dari Jawa yang manis dan cantik. Dan ketika saya tanya kepada mereka, apakah kedua keluarga memberikan restu atas pernikahan ini? Bapaknya berkata begini, siap. Kaget saya saudaraku, mungkin tentara ya. Tetapi dia begitu yakin akan menantunya ini. Seringkali saya juga ketemu orang yang memberikan tangan putrinya kepada pengantin pria dan ditepuk 3 kali. Dengan mata berkaca-kaca. Ini milikku yang paling berharga, jaga baik-baik ya. Saudara yang kasihan Tuhan, karena seorang suami harus menggantikan tugas papanya. Melindungi, mengasihi, mengayomi bagi putrinya. Haleluya. Haleluya para suami. Tapi Yesus tidak menghina perempuan ini. Ketika kita pergi ke satu daerah untuk mengabarkan Kristus. Saya tidak berkata pada penginjil atau gembala, setiap para anak Tuhan harus jadi penabur dan penuai. Sebab firman Allah berkata penabur dan penuai akan sama-sama bersukacita. Sebab para penabur dan penuai, khususnya penuai, akan menerima upah dan buah untuk hidup yang kekal. Katakan upah dan buah. Karena itu hidup saya dan istri sangat exciting, sangat bersuka cita. Kita pergi ke daerah-daerah baru saudaraku. Berapa bulan yang lalu kita ada di Phnom Penh, Kamboja. Wah polisi datang saudara. Yang mau tangkap kami. Tapi yang mengundang saya seorang gembala yang tadinya jenderal. Jadi bapak ini usia 86 tahun yang keluar dan menghadapi polisi Kamboja, saudara. Tetapi hati kami penuh dengan sukacita. Melakukan kehendak Bapa. Kita nyanyi dulu. Saya pernah mendengar satu ungkapan dari mimbar. Orang Kristen jangan punya ambisi. Amin, saudara? Jangan amin. Boleh enggak orang Kristen punya ambisi? Boleh. Holy ambition. Ambisi yang kudus. Amin. Saudara, ada orang berkata, saya mau jadi berkat buat banyak orang. Saya menolong banyak orang. Tapi saya tidak suka uang. Tuh, gimana? Bisa enggak saudaraku? Kalau uang buat diri sendiri itu salah. Tapi prosperity with a purpose itu betul. Dan tujuan kita menyelesaikan pekerjaannya dan memerintah bersama dengan dia. Alkitab mengatakan tentang reward, tentang upah dan buah buat hidup yang kekal. Jadi seperti Kristus, dia datang ke kota itu, apa yang dia ingin capai? Orang-orang di kota itu. Orang-orang di daerah Samaria. Yesus memang pertama datang untuk orang Yahudi, tetapi tujuannya untuk segala bangsa. Untuk apa? Segala bangsa. Salah satu highlight daripada KLC, pertama itu message-nya. Message di KLC 2016 adalah Tuhan akan melakukan pembalikan keadaan. Wanita ini mengalami pembalikan keadaan. Dari wanita yang paling dihina, dibenci di kota itu, dia membawa keselamatan kepada kota tersebut. Pembalikan keadaan. Apa yang Tuhan kerjakan 100 tahun yang lalu itu pembalikan keadaan. Apa yang Tuhan lakukan 50 tahun yang lalu pembalikan keadaan. The same God of Abraham, Isaac and Jacob is our God. Tuhan yang sama akan melakukan pembalikan keadaan buat saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita.
Tepuk tangannya meriah, yes. Murid-muridnya mencari makanan. Yesus cari Marta untuk diselamatkan. Murid-murid cari martabak. Amin, saudaraku. Buat mereka yang penting kampung tengah. Sebab mereka cuma manusia jasmani. Manusia jasmani cuma mementingkan fisiknya. Rumah lebih bagus, kedudukan lebih baik. Tapi Yesus mencari jiwa yang berharga. Dan ketika ketemu wanita itu, jam 12 siang. Oh saudara, Israel itu panas juga seperti kita. Apalagi kalau musim panas, jam 12 siang. Banyak orang mencari comfort. Yesus mencari kehendak Bapa. Bapa berkata, go to Samaria. Seringkali ada orang berkata, apa sih untungnya kamu bergabung di gereja? Gereja kasih apa? Loh, kita mencari kehendak Bapa bukan? Highlight yang lain di KLC adalah 30 delegasi dari Vietnam. Saudara kita sampai ke Vietnam, saudara. Dimulai dengan sebuah persekutuan kecil di Surabaya. Saya bersyukur bahwa saya diberkati oleh Pak Alex, diutus ke Bali. Sebetulnya saya dengar suara Tuhan itu, tapi beliau memberikan berkat atas hidup saya. Dari persekutuan di rumah, dimulai dengan 2 orang saja. Itu mertua saya dan istri saya. Kemudian seluruh keluarga. Sekarang keluarga saya menjadi tiang-tiang daripada jemaat Tuhan. Saya lihat kemenakan-kemenakan dan nanti cucu-cucu juga. Tapi dimulai dengan orang yang berkata, Tuhan pakai hidupku. Pakai hidup saya ya Tuhan. Amin. Saudara mau? Yesus berkata, berilah aku minum. Lalu dia melanjutkan. Karena wanita berkata, masa kau minta minum padaku? Aku orang Samaria. Orang Samaria tidak berhubungan dengan orang Yahudi. Adakah suku atau kelompok yang tidak suka dengan kita? Saya mau beritahu saudara, itu akan ditembus, amin. Tembok-tembok akan diruntuhkan. Tembok-tembok akan dihancurkan. Haleluya. Saya dapat kesempatan yang baik. Bulan yang lalu saya pergi ke Jogja. Untuk reuni dengan teman-teman saya. Saya lulus dari ITS tahun 75. Cukup lama ya. Dan teman-teman saya sebagian besar belum kenal Tuhan Yesus. Dan mereka berkata kepada saya, Arifin, sharing dong. Sharing dengan kita. Kesempatan baik. Saya katakan Assalamualaikum. Dan kemudian kalau saya bilang Shalom, ada garis saudara. Saya bilang Assalamualaikum. Amin. Kebetulan nama saya juga Arifin. Amin saudaraku. Dan saya share apa yang Yesus kerjakan dalam hidup saya. Saya memperhatikan, mereka memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Gak main-main. Ya, mereka memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan reuni berikutnya saya jadi tuan rumah di mana? Di Bali, saudara. Amin. Saya akan jamu mereka, berikan makanan yang paling enak. Amin, saudaraku. Dan memberitakan apa yang Yesus kerjakan dalam hidup saya. Buat dia Tuhan yang sanggup memulihkan. Seperti orang yang bermimpi. Ada orang berkata, mimpi saja saya tidak berani Pak. Lo salah. Mimpi kok tidak berani. Tuhan kasihkan kita kemampuan untuk yaitu bermimpi. Kemampuan untuk membayangkan. Ada seorang anak Tuhan dari Jawa Tengah. Yang dibuat kaya oleh Tuhan. Dulu dia pegawai di toko sepatu di London. Lalu saudara, kalau pulang dari sana, di depan itu ada hotel bintang 5. Dia ke sana, tidak pesan minuman karena mahal. Dia cuma duduk di situ. Ngerasa sakit dari wong sugih katanya saudaraku. Supaya nanti tidak kaget kalau jadi kaya. Amin. Tapi dia berani bermimpi. Dan Tuhan memberkati dia. Usahanya oil and gas saudaraku. Sampai ke negara-negara lain. Dia cita satu hari. Tuhan berkata, aku berkati kamu supaya kamu jadi berkat. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, saudara.
Katakan pembalikan keadaan. Wanita ini datang jam 12 siang. Kenapa? Dia tidak mau ketemu orang. Setiap orang ketemu dia, orang meludah. Orang mengata-ngatai dia. Saya pernah buat tes selembar kertas putih besar. Dan ada titik hitam di sana. Dan saya tanya, what do you see? Titik hitam. Tidak ada orang berkata kertas putih yang besar. Tidak ada. Mereka berkata titik hitam. Mungkin ada titik hitam dalam hidupmu. Dan itu yang dilihat orang. Tapi saya katakan kepada saudara, Yesus sanggup memulihkan keadaan kita. Seperti dia memulihkan keadaan Sion. Dia sudah pernah lakukan itu 1 abad yang lalu. Dia pernah lakukan 50 tahun yang lalu. Ketika Israel perang cuma 6 hari. Melawan kekuatan yang puluhan kali lebih besar dari mereka. Dan merebut kembali Yerusalem. Sebab firman Allah sudah menubuatkan. Sampai tiba masa bangsa-bangsa berakhir. Hari ini usaha dari PBB. Yaitu saudara untuk membelah 2 Yerusalem. Saudara yang memberitahu Anda. Apa yang Tuhan tetapkan. Apa yang Tuhan tentukan. Manusia tidak bisa merubahnya. Dan Tuhan mau melakukan pembalikan keadaan pada saudara dan saya. Lalu Tuhan Yesus tersenyum pada wanita ini. Gak tertulis itu, saya bayangkan. Yesus pasti wajahnya sangat simpatik. Amin. Dia tersenyum kepada wanita dan berkata, kalau engkau tahu tentang karunia Allah. Dan siapa dia yang berbicara kepadamu, berilah aku minum. Pasti kamu akan meminta kepadanya. Dan dia akan memberikan kepadamu air kehidupan itu. Air yang mengalir terus menerus itu. Pertama-tama dia membuat statement. God is a generous God. Allah kita adalah Allah yang murah hati. Allah yang generous. Kalau engkau tahu tentang karunia Allah. Kemarin saya membuka sebuah pameran lukisan yang sangat bagus. Ada seorang anak Tuhan. Dulu dari kepercayaan seluruh keluarga datang pada Tuhan. Dan dia melukis dengan gambar wayang. Yesus dan seorang wanita yang menciumi kaki Yesus. Dan temanya begini. Tax amnesty from heaven. Lalu saya kasih komentar. Yesus bukan kasih cuma tax amnesty. Tax amnesty itu 2%. Yesus memberikan grasi. Grace. Pengampunan dosa. Berapa persen yang diampuni? 100%. Berapa yang kita mesti bayar? Nothing. Kita punya Tuhan yang suka memberi. Tepuk tangan bagi Allah kita, yes. Saya akan buktikan bahwa Allah kita benar-benar Allah yang menepati janji. Keluarga istri saya punya beberapa properti di China. Dan there's no way untuk mengambilnya kembali. Lalu ada kesempatan, tapi tidak ada orang yang mau beli. Apalagi sekarang. Dulu boom daripada yaitu properti di China. Sebab kebanyakan yang beli itu pejabat daripada China sendiri. Dan mereka semuanya korup. Uang dikirim ke luar negeri dibelikan properti. Uang korupsi saudara. Begitu Xi Jinping naik jadi presiden. Dibabatlah semua koruptor-koruptor. Dihukum mati saudara. Dan mendadak mereka semua tiarap. Tapi saya katakan pada mereka. Sebelum berakhir. Itu tahun Yobel. 5776. Maka properti akan kembali kepada yang memilikinya. Waktu itu saya salah memberi tanggal pada Pak Andrian. Seminggu lebih maju. Saya katakan 24 September. Tanggal piro? Dia sengaja telepon dari Xiamen. Tanggal berapa sih? Berakhirnya tahun Yobel. Sampai yang 24 September. Saya periksa keliru saudara. Ternyata 2 Oktober. Tapi transaksi terjadi 1 hari sebelum 24 September.
Tepuk tangannya kok kayak telo gitu saudaraku. Tepuk tangannya meriah buat Yesus. Dia tidak pernah ingkar janji saudaraku. Membalikan keadaan. Beritahu kiri kanan saudara. Kita akan mengalami pembalikan keadaan. Pembalikan keadaan. Pembalikan keadaan. Pembalikan keadaan. Banyak orang frustrasi. Banyak orang bahkan bunuh diri. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. If you knew. Kalau engkau mengenali siapa aku. Dan Yesus mulai menyingkapkan sedikit keberadaannya. Panggillah suamimu. Aku tidak punya suami. Betul perkataanmu itu? Telah berapa suamimu? Telah 4 suamimu. Yang kelima ini bahkan pinjam dari tetanggamu. Yang sekarang bukan suamimu. Yesus sudah berkata, cici perempuan yang mempermalukan. Tidak. Yesus tahu kebutuhan wanita ini. Kebutuhannya adalah the Father. Amen. Setiap orang bangsa apapun, suku apapun, percayalah. Yang mereka butuhkan kasih Bapa. Mereka butuh kasih Bapa. Dulu sekitar tahun 80-an. Ada seorang pengusaha di kota ini nyentrik saudara. Nyentriknya apa? Suka pamer. Sepatunya juga oranye saudara. Saya ngerti barang bagus. Saya lihat Testoni. Kulit buaya. Berapa? Ya 30 juta. Nyentrik orangnya. Bajunya dibuka begitu. Dan lain lagi dia sudah membuat istrinya 3 kali masuk rumah sakit. Bunuh diri. Lalu saudara, saya dekati dia. Saya dekati dia dan dia mulai curhat pada saya. Satu hari dia datang ke rumah saya, membawakan sebuah foto. Dia ternyata anak angkat. Karena itu wajahnya berbeda dengan saudara-saudara angkatnya. Saudara angkatnya sipit, dia matanya gede, rambutnya keriting. Dia tanya Pak Arifin, lihat foto ini. Saya enggak usah tunjuk, saya tahu yang mana dia. Bapak lihat saya enggak pakai sepatu. Semua saudara saya pakai sepatu. Cuma saya enggak pakai sepatu. Sekarang saya ngerti kenapa dia beli sepatu yang paling mahal di dunia. Semua saudara saya diantar ke sekolah, saya jalan kaki. Sekarang saya ngerti kenapa dia naik mobil Mercedes yang paling mencolok seluruh Surabaya. Yang saya rindukan dalam hidup saya, mencari bapak saya yang asli. Waktu itu usianya hampir 60 tahun, saya bilang percuma saudara. Kamu cari papamu pasti enggak ada. Papamu kekurangan gizi. Tidak mungkin orang mampu anaknya dibuang di pinggir jalan. Tapi ada seorang bapak yang kamu bisa temui. Siapa dia? Bapak sorgawi. Saya tuntut dia untuk menerima Tuhan Yesus. Dengan menerima Tuhan Yesus dia jadi putra daripada Allah. Dan saya tidak pernah lupa ketika Roh Kudus menjamah dia berteriak, Bapak. Dia berteriak seperti anak kecil ketemu papanya. Dan sejak itu hidupnya berubah. Istri dan anaknya berbahagia. Ada kelaparan dalam dirinya. Tidak bisa diganti dengan Mercedes. Tidak bisa diganti dengan kekayaan. Tetapi kasih Bapa. Kasih Bapa kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali. Seperti sang putra menyelamatkan dunia. Baru-baru Pak Roni pergi ke satu daerah. Daerah itu di daerah Tarakan. Tapi pergi ke satu daerah lebih jauh lagi. Dan di situ ada
manusia kapal. Orang-orang di kapal ini, tinggalnya di kapal itu, dan tidak punya kewarganegaraan. Mereka bukan warga negara Malaysia, mereka bukan warga negara Indonesia, bahkan bukan warga negara Filipina. Mereka bukan cuma tidak punya bapak. Fatherless, tidak punya warga negara, stateless, tidak punya uang, penniless. Pak Roni berangkat ke sana. Dan dia beritakan, siapa di sini mau jadi warga negara kerajaan sorga? Dia tidak tanya, maukah engkau diselamatkan? Maukah engkau masuk surga? Dia bilang, maukah engkau jadi warga negara kerajaan sorga? Engkau jadi anak dari rajanya. Wow, saudara. Banyak mereka serahkan diri pada Tuhan. Dunia ini penuh dengan orang lapar dan haus. Tapi bagaimana kita menghampirinya? Saya ada sebuah cerita yang suka saya ceritakan. Mungkin beberapa daripada Anda yang dekat sama dengan saya seperti Matius ini mungkin saya terlalu sering dengar. Tapi mungkin ada beberapa saudari baru di sini yang belum pernah dengar. Dengar saudaraku. Satu hari saya sedang dipijat oleh seorang ibu tukang pijat. Ibu ya, usianya ya hampir 70 saudara. Ya, bukan 17 tahun ya, ojo keliru ya. 70, not 17, amen. Dan ketika dipijat, dia mijat saya sambil mengeluh. Ya, dia berkata, aku itu ngene rekoso katanya. Ya susah. Anak saya tidak ada yang kerja. Menantu saya tinggal di sini. Saya mesti mijat untuk menolong keluarga saya. Saya udah tua. Saudara, waktu dia cerita begitu. Saudara, dan saya lihat ibu ini rambutnya awut-awutan, giginya pada bogang saudara. Ya, dan dia mengeluh, hidup saya susah. Masa sampai tua saya mesti cuma mijat untuk bekerja. Dia dikirim oleh teman saya, yang sekarang saya bersama Tuhan, Dr. Joko Rushadi. Pak Arifin, tak kirim ke tempat Anda ya, katanya. Anda yang lanjutkan. Pak Joko ini menabur Kristus pada ibu ini. Lalu ketika dipijat, saya nyanyi saudara. Saya tidak nyanyi lagu yang dia tidak ngerti. Maksud saya nyanyi, hey Jude, don't make it bad. Tidak saudara. Saya nyanyi gini. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, uripku ayem tentrem. Uripku ayam tentrem. Saudara, waktu saya nyanyi itu, dia diam, dia mendengarkan. Ya, lalu saya tanya, Ibu, mau hidupmu berubah? Oh ya mau katanya. Selesai pijat, saya ambilkan Alkitab bahasa Jawa saya. Saya bacakan ayat yang ampuh sekali. Semuanya ampuh tapi satu ini sangat ampuh. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah akan ibu. Sehingga diberikan putra yang tunggal. Dia bertobat, dia terima Tuhan saudara. Bukan cuma itu. Dia minta saya yang membaptis. Dan kemudian saudara, waktu saya baptis dia belum pernah ke gereja. Dia tidak pernah ikut ke kebaktian. Apalagi lihat orang dibaptis. Jadi dia buka mulutnya saudaraku. Ya, air masuk. Rupanya mulutnya perlu dibersihkan luar dan dalam. Lalu minggu depan bersaksi di persekutuan kita. Dia tidak tahu apa itu bersaksi. Jadi dia maju ke depan, dia berkata dalam bahasa Indonesia patah-patah, saya sudah kawin 4 kali katanya, nama suami pertama ini. Jadi dia ngaku dosa di depan orang saudara. Habis itu dia pijat saya. Lalu dia ngomong gini, dia baptis air toh. Dia tanya apa itu baptisan Roh Kudus. Wanita Samaria itu ya berkata, engkau tidak punya timba. Sumur ini amat dalam. Bagaimana engkau bisa memberikan kepadaku? Apa engkau lebih besar daripada bapak kami yaitu Yakub yang memberikan sumur ini kepada anaknya Yusuf dan kepada ternak-ternaknya? Saudara, oke, saya bilang selesai ini gantian ya. Setelah selesai mijat saya
Saya tumpangkan tangan ibu ini. Dan ibu yang sederhana ini penuh Roh Kudus, saudara. Dan berlalulah demikian. Sampai saudara saya melihat perubahan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Dan itu tahun 98, saudara. Sekarang setelah penuh Roh Kudus, ibu ini mendadak jadi sakti. Sakti Mondroguno, saudaraku. Sebab orang yang sakit dipijit dia sembuh. Saya tanya gimana? Ya saya mijet katanya sambil saya bahasa roh. Lalu terjadi perubahan secara fisik. Giginya tidak lagi bogang. Ada yang sponsor masang giginya. Jadi sekarang jadi keren. Kalau ke rumah kita saudara. Kalau dulu saya kasih makanan. Kalau sekarang dia datang dia bawa kue buat saya saudara. Singkat cerita. Di tengah krisis, dia dibawa ke Amerika. Dibayar US dollar. Saudara, dia pulang ke kampungnya. Ibunya usia 90 tahun lihat. Dan bukan cuma itu. Karena konglomerat yang bawa dia ke Amerika itu pengusaha besar di kota ini. Semua anak cucunya, anak menantunya semua dapat pekerjaan. Hidupnya berubah total. Dan yang luar biasa, dia bersaksi di mana-mana. Dia pulang ke kampungnya, ibunya usianya 90 tahun. Dibaptis dalam nama Yesus. Dan jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Lalu apa yang dia lakukan? Dia membangun rumah doa, sebuah gereja kecil di desanya. Pengusaha di sini, jangan kalah dengan tukang pijat. Amen. Hidup saya penuh dengan kesaksian semacam itu, saudara. Kesaksian-kesaksian yang nyata. God is alive. Dan itu yang dibutuhkan dunia. Selalu memberi, tak harap kembali. Seperti sang putra menyelamatkan dunia. Saya mau cerita tentang seorang teman saya yang lain. Dalam nyanyian yang kita nyanyikan tadi, sampai aku dapat apa? Mahkota kemuliaan. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali, jangan dikira cuma nama-nama terkenal, pendeta-pendeta yang jemaatnya banyak yang dapat mahkota. Belum tentu. Bisa ibu tadi. Bisa ibu tadi yang dapat mahkota, yang cerita yang lain. Ketika saya mendarat di Jakarta, waktu itu entah kenapa yang jemput saya belum datang. Salah tanggal saudara, salah jam. Lalu saya ketemu dengan teman saya waktu saya kecil. Kita biasa main bola. Namanya Hokgai. Dan Hokgai ini jadi supir taksi. Dia gemuk, rambutnya gundul, senyumnya lebar dari sini ke sini. Gai! Lalu dia bilang, aku mestinya jemput pendeta lain. Tapi ketemunya kamu, ayo ikut saya. Saya masuk ke taksinya. Taksinya itu taksi kecil sekali. Holden Gemini. Dia bilang, dia sebut nama lama saya. Ya, aku dengar kamu bangun gedung besar di Denpasar ya. Oh iya, kenapa? Ya, gedungmu besar. Tapi kalau kamu khotbah, orang tidak suka khotbahmu, dia keluar lewat pintu belakang. Tapi gerejaku ini kan Gemini, gereja mini katanya saudaraku. Itu gereja mini saudaraku. Orang masuk sini, dia tidak bisa keluar lagi. Saya kunci. Dan dia cerita. Saya tanya, Gai, lu punya nama baru? Ada. Nama gua Hardi Kadarusman. Harga diri karena darah Yesus aman. Memang Indonesia itu juara singkatan dunia, saudara. Dan dia percaya. Karena darah Yesus dia aman, saudara. Dia penuh dengan percaya dia. Dia bilang, Arifin, 1 hari saya ngangkat paling sedikit 10 penumpang. Dan saya nginjili supir-supir yang lain. Kan aneh kan? Dia matanya sipit, gondol, gemuk. Di tengah supir taksi yang lain kan sesuatu yang istimewa kan? Dia bilang, 1 hari saya bisa narik 10 orang.
Saya bersaksi pada mereka. Dan 1 tahun, saya dengar gedungmu cuma 2.000 ya. Saya bisa bersaksi pada 3.000 orang lebih 1 tahunnya. Kamu khotbah menghadap mereka, saya lewat kaca spion katanya. Saya begitu terkesan, saudara. Dan dia berkata, dia buka kompartemen sebelah kiri itu. Saya selalu kasih mereka, yaitu traktat ini. Saudara, turun dari tempat itu saya berdoa buat dia. Seluruh isi dompet saya keluarkan, saya katakan, Gai, iki gai tuku traktat. Dia angkat uang itu, dia angkat ke atas. Kadosh, holy unto the Lord. Dia tidak pakai 1 rupiah pun. Dia pakai buat pelayanan. Saudara, banyak orang berkata, beri buat pekerjaan Tuhan. Masuk kantongnya sendiri. Kalau Tuhan Yesus datang, belum tentu nama-nama besar yang dipanggil Tuhan. Saya bayangkan satu hari, Tuhan Yesus datang dan dia panggil, Hardi Kadarusman. Beberapa tahun kemudian, saya berkhotbah di Melbourne, Australia. Dan ada seorang gadis maju ke depan. Agak gemuk, bulat, matanya sipit. Om, papa saya kenal Om. Sebentar ya, Hardi Kadarusman. Betul Om? Om kok tahu? Ya persis lah kamu sama papimu. Soal tahu, waktu dia ngomong tuh air mata saya turun. Saudara bagaimana? Di tengah krisis, supir taksi bisa ngirim anak sekolah di Australia. Sementara orang lain pulang ke Indonesia, dia bisa kirim anaknya sekolah di Australia. Isn't the Lord wonderful? Tuhan yang sama bisa membalikkan keadaan saudara. Tetapi ikuti dia, dipimpin Roh Kudus, cari jiwa. Murid-murid datang. Adakah orang yang memberikan dia makan? Ada padaku makanan yang tidak kamu kenal. Yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya dipanggil Tuhan untuk melompat dari satu pulau ke pulau lain. Satu pulau ke pulau lain. Dan the joy of my life. Ketika tanggal 16 September yang lalu kita merayakan 25 tahun. Gereja di Mataram, saudara. Dan salah satu mereka adalah hamba Tuhan yang dikirim ke Lombok Utara. Namanya Lalu Fausen. Lalu Fausen ini datang ke gereja kita dengan saudaraku. Dia datang itu untuk tidak masuk tidak baik. Sebab dia polisi gadungan. Dia pakai seragam polisi datang ke tempat kami. Dan dia dijamah Roh Kudus. Tapi tidak bertobat, masuk penjara, keluar lagi. Kemudian akhirnya bertobat sungguh-sungguh. Dan dia saudara sekarang menjadi penginjil di daerah Lombok Utara. Bagaimana dia menjangkau mereka? Dia belajar tusuk jarum, saudara. Dia memberikan yaitu pelayanan tusuk jarum gratis. Dan juga banyak yaitu biksu-biksu dari vihara itu datang pada dia. Dia bilang tak tumpangi tangan bahasa roh. Dan dia diangkat jadi pembina pemuda yaitu oleh pejabat di sana. Kalau Tuhan bisa merubah nasib Lalu Fausen, Tuhan bisa merubah hidup saudara dan saya. Dan dia mau lakukan itu buat Anda dan saya. Supaya penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Ketika orang ya memuji saya lah. Saya bilang saya tidak bisa bermegah diri. Karena sebelumnya sudah ada orang yang menabur di Pulau Bali. Abad yang lalu ada 2 hamba Tuhan hebat. Yang satu orang Belanda namanya Van Vroom. Dia pergi ke daerah dari Pak Made. Karena itu ada orang Singaraja yang percaya Tuhan Yesus. Lalu Raja Bali di sana, Panji Tisna, percaya Tuhan Yesus. Luar biasa saudara. Tetapi dia dibunuh oleh orang yang dia injili. Lalu ada Chang Tohang, pergi ke Denpasar. Dari China,
Tidak ngerti bahasa Indonesia apalagi bahasa Bali. Dia pergi ke Lombok, dia belajar bahasa Bali. Jiwa pertama adalah pembantu rumah tangganya. Lalu kemudian ada seorang penjahat di situ yang tidak suka dengan dia. Dikasih minum. Saya kira memang sianida, saudara. Ketika diminum, tidak mati, saudara. Ya, ceritanya bahkan dia minta lagi, saudara. Orang itu bertobat. Pendeta pertama di Bali, suku Bali, adalah ayah dari bishop yang sekarang, Pendeta Ketut Siaga Waspada. Seorang maling yang terkenal sakti. Tapi ada orang-orang yang mau berkata, yes Lord, utus aku ke daerah itu. Pertemukan aku dengan mereka. Lewat satu wanita ini, begitu banyak orang bertobat. Saya punya satu kebiasaan yang Anda perlu ikuti, saudara. Saya suka minta hadiah dari Tuhan kalau saya ulang tahun. Tapi hadiahnya bukan arloji, kacamata, bukan. Saya minta jiwa. Apa yang terjadi tahun 93? Saya bilang, Tuhan, berikan aku hadiah hari ini. Dan ternyata saudara, pada hari ulang tahun saya dapat 2 jiwa di situ. Satu seorang pengusaha yang dulu ngusir saya. Ya, saudara, saya datang ke rumahnya, saya diusir. Yang satu lagi seorang wanita dari Jerman. Warga negara Jerman, orang Indonesia. Dan saya baptiskan dia. Karena dia sudah bersaksi, saya boleh cerita. Namanya Ibu Leni. Dan Ibu Leni berkata, Pak Arifin, kalau wanita Samaria cuma kenal 5 laki-laki, saya kenal 25 laki-laki. Saya bilang, Leni, kalau itu wanita Samaria, lu wanita malaria. Di mana Leni sekarang? Di Timor Leste. Panti asuhan, anak-anak yang tidak punya orang tua. Di situ dia serahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Itulah hidup yang berarti dipakai oleh Tuhan. Amin. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Murid-murid cuma lihat yang natural. Murid-murid cuma cari makanan. Tapi Yesus mencari jiwa yang berharga. Ketika 2 murid daripada Yohanes Pembaptis mengikuti Yesus. Yesus menoleh ke belakang dan tanya, what do you seek? Apa yang kamu cari? Dan mereka berkata, Tuhan. Dia belum panggil Tuhan, panggil guru. Guru, di mana engkau tinggal? Mari dan lihatlah. Serigala punya liang. Burung punya sarang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan saya berdoa supaya Kristus mendapat tempat di tengah-tengah kita. Menjadi pemimpin kita. Dan memakai setiap saudara untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. God is a generous God. Dan saya berdoa supaya dia punya umat yang bisa dia banggakan. Kau lihat umatku yang di Surabaya, kata Tuhan. Mereka semua saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain. They are generous like me. Saya kenal Tuhan yang generous itu lewat kehidupan papa saya. Saya pernah cerita, papa saya bukan orang kaya. Ya montir mobil yang sederhana saja. Bengkelnya di rumah. Jadi di rumah tuh tang tong tang tong tang tong. Jadi saudaraku, sampai sekarang saya punya kebiasaan kebicaraan tidak bisa pelan. Sebab di rumah tuh dengar suara seperti itu. Dan Pak Made salah satu daripada anak-anak Bali yang tinggal di rumah kami. Apa yang saya belajar dari dia? Dia punya 2 buah arloji. Dan saudara, dia pakai yang jelek. Maksudnya yang sederhana, yang murah. Yang bagus dikasihkan saya. Itu arloji kesayangan saya sebab pemberian papa. Sebuah arloji GP, Girard Perregaux. Terbuat dari emas, kulitnya itu kulit buaya. Itu arloji mahal, saudara. Dia sendiri pakai Citizen. Dia berkata, ini buat lo
lu masih muda, Papa udah tua katanya. Jadi buat saya untuk mengenal Bapak itu gampang sekali. He is a generous God. Lalu kemudian ketika satu hari saya kerja sebagai kontraktor dan keadaan sulit saat itu, saya tidak punya cash. Ada seorang pegawai kita yang mengalami kesulitan. Saya lepas arloji saya, jualan. Ini ada harganya. Mama saya tanya, kamu dikasih arloji Papa, kamu kasihkan orang. Papa saya tertawa. Biar aja dia seperti aku katanya. Saya rindu mendengar perkataan yang sama dari Bapa Surgawi. Biar aja dia seperti aku. God is a generous God. Apa yang kau kita minta hari ini? Minta kemurahan hati. Amin. Blessed are the merciful. They shall obtain mercy. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Siapa yang mau angkat tangan? Kita sengaku, kita ini mementingkan diri sendiri. Yang generous itu Tuhan. Ketika Yesus disalib, dia tidak menahan apapun. Setiap tetes darah, setiap tetes air mata, setiap tetes keringat, setiap tetes cairan tubuh dia berikan. Dia berikan seluruh hidupnya tanpa reserve. Ketika ditombak, keluar air bercampur darah, saudara. Mari kita ingat korban Kristus. Dan ketika kita menerima roti itu, kita bilang terima kasih Tuhan. Berikan aku sifat-Mu, sifat yang murah hati.